Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Tema renungan hari ini adalah 5 hal ini akan membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu untuk memiliki hubungan yang dekat dengannya. Namun, seringkali kesibukan dunia, kekhawatiran, dan dosa menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk semakin mendekat kepadanya. Mari kita renungkan 5 hal penting yang akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ayat renungan, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah sarana utama kita untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita diajarkan untuk tetap berdoa. Doa yang sungguh-sungguh bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi merupakan ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Saat kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kedua, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, kita akan semakin mengenal hati Tuhan dan kehendak-Nya bagi hidup kita. Jangan hanya membaca, tetapi izinkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Ketiga, hidup dalam ketaatan. Kedekatan dengan Tuhan tidak hanya terjadi dalam doa dan membaca firman, tetapi juga dalam tindakan kita sehari-hari. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saat kita hidup dalam ketaatan, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, dan kedekatan kita dengannya akan semakin erat. Keempat, menjauhi dosa dan bertobat. Dosa adalah penghalang utama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Kita harus selalu hidup dalam pertobatan, menyadari kesalahan, dan meminta pengampunannya, agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Kelima, beribadah dan bersekutu dengan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bersekutu dengan saudara seiman memberikan kita kekuatan, dorongan, dan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman. Gereja dan komunitas rohani adalah tempat di mana kita dapat lebih mengenal Tuhan melalui pengajaran, doa bersama,
dan pelayanan. Kesimpulan renungan kita hari ini, Tuhan rindu memiliki hubungan yang erat dengan kita. Namun, kedekatan dengan Tuhan tidak terjadi begitu saja, dibutuhkan usaha dan kerinduan dari kita untuk semakin mendekat kepadanya. Dengan berdoa, merenungkan firman-Nya, hidup dalam ketaatan, menjauhi dosa, dan bersekutu dengan saudara seiman, kita akan semakin merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan, renungan. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari? Adakah dosa yang masih saya pertahankan dan menjadi penghalang kedekatan saya dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa lebih aktif dalam persekutuan dengan saudara seiman? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, aku rindu untuk semakin dekat denganmu. Tolong aku untuk selalu mencari wajah-Mu melalui doa, firman-Mu, dan hidup dalam ketaatan. Jauhkan aku dari segala dosa yang menghalangi hubunganku denganmu. Bimbing aku agar senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.